This is Jimbio at my YouTube channel dan memasuki episode ke-53. Dan sebenarnya gue mau ngomong ini adalah episode spesial, tapi kayaknya memang setiap episode di YouTube channel gue juga selalu spesial. Tapi ada satu hal yang berbeda di YouTube channel episode kali ini, karena apa yang akan gue bahas ini cukup panjang. Bahkan akan gue bagi jadi 3 episode ya. Episode ke-53, 54, sampai ke-55 nanti. Mau bahas apa sih di 3 episode ini? Jadi saya itu sempat browsing, googling, dan ternyata saya menemukan ada sebuah web. Sebetulnya mereka itu asalnya dari Singapura ya, sebenarnya asalnya dari Singapura, dan sebetulnya mereka itu bukan organizer, mereka itu bukan wedding organizer, bukan wedding planner. Mereka itu adalah music entertainment di Singapura sana, ya. Ini alamatnya www.musicaltouch.sg. Ya, jadi materi ini gue ambil dari blogspot mereka, dari website mereka. Dan tenang, gue sudah minta izin. Ini ada loh emailnya tuh kan, katanya silahkan feel free to use katanya ya. Nah, gue akan membahas apa? Gue akan membahas Sanggit di negara Singapura. Biasanya kalau Singapura, Malaysia juga nggak beda jauh. Dan ini semacam studi banding lah ya, untuk kita membandingkan apa sih yang dilakukan oleh kita dan apa yang dilakukan oleh mereka di sana. Oke? Jangan kemana-mana, tetap di YouTube channel gua, tonton sampai habis. Dan sebelum nonton sampai habis, jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share-nya dulu. Oke? Jangan kemana-mana setelah yang berikut ini. Kembali lagi di episode ke-53 bersama gua Jibiu, dan inilah episode yang gua maksud. Kita akan mulai membahas mengenai Sanggit, dan yang membuat episode ini unik adalah gua akan membahas Sanggit itu berdasarkan suku orang Chinese itu sendiri, ya. Kalau di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, mungkin suku orang Chinese yang terkenal itu ada orang Kanton, Cantonese, ada orang Hakka, ada orang Hokkien, dan juga ada orang Teochew, ya. Nah, keempat suku bangsa inilah yang banyak memberikan pengaruh atau banyak jumlahnya juga di Indonesia saat ini. Begitu pula dengan di Singapura dan di Malaysia. Nah, apa aja sih yang menjadi tradisi mereka selama Sanggit? Nah, ini dia yang seru. Nih gue lihat ya, gue kasih lihat dulu ya gambarnya ya. Ini gambar yang pertama, ini adalah Sanggit arah orang Kantonis, orang Hakka, kemudian orang Hokkien, dan terakhir adalah orang Teochew. Nih, agak nempel-nempel, nggak apa-apa karena 3 episode, tenang aja. Gua akan membahas dulu mengenai Kuotali atau Sanggitnya sendiri, ya. Sanggitnya ada 2 part. Aduh, Sanggit aja 2 part ya. Banyak amat soalnya. Nah, ini gua akan bahas di episode 53 ini, gua akan bahas mengenai yang makanannya terlebih dahulu. Ada apa aja sih makanan untuk orang Kuotali di Singapura dan di Malaysia itu? Nah, kalau kita lihat ada beberapa barang yang memang barang-barangnya itu sama-sama aja. Contoh ya, contoh nih. Silahkan teman-teman bisa lihat. Nah, ini dia. Biasanya barang-barang itu dibawa dengan menggunakan black, red, or straw basket to carry items. Barangnya seperti apa nih? Seperti ini ya. Bentuknya kayak rantang tersusun dari atas ke bawah. Di dalamnya itu banyak barang-barangnya gitu, oke? Nah, kemudian ada traditional wedding cakes atau C. C-nya itu Swangsea, Siping, artinya kue kebahagiaan, kue kesukaan alias kue wedding lah ya, gitu. Nah, Siping ini apa? Bentuknya ternyata mirip dengan kue-kue pada umumnya sih sebetulnya ya. Nah, ada Hongpao. Hongpao ini one large red packet atau paket atau Hongpao containing your betrothed gift money atau Pingcin. Ini adalah uang lamar. Sama ternyata teman-teman, juga ada satu red packet atau Hongpao containing diaper money atau Si Shi Xi Pao katanya, atau uang susu. Sama juga ya. Ada juga dia ngasih 8 sampai 12 Mandarin Orange. Nah, kita di sini beraneka ragam, memang jumlahnya antara 8 sampai 12 ya. Nah, yang unik itu adalah keempat suku ini membawa carquel
tahu Carquois itu arang ya, atau wangtan di itunya, dan katanya ini simbol of prosperity. Nah, gue juga bingung nih, gue berusaha mencari why Carquois ya, dan gue belum menemukan jawabannya, tapi ternyata Carquois ini sampai ada edisi khususnya buat wedding. Tuh gambarnya ya. Juga ada double happiness sticker, 喜字贴纸, stiker double happiness, itu yang gue juga selalu bilang, seharusnya di sini juga ada, tapi dipersiapkan oleh WO. Ada 2 pairs of Chinese wedding candles atau Long Feng Zhu. Nah, Long Feng Zhu ini uniknya, kalau kita beli di Bandung, di Jakarta yang pernah gue lihat, itu Long Feng Zhu itu satu Lung, satu Feng, satu Dragon, satu Phoenix, satu Dragon, satu Phoenix, 2 pasang ya. Tapi kalau di sana ternyata harus 2 Dragon, 2 Phoenix. Dragonnya dikembalikan ke pengantin pria, Phoenixnya dikembalikan ke pengantin wanita. Nah, ini rada-rada unik ya. Kemudian ada Black Moss. Nah, moss itu kan lumut ya. Bentukannya seperti ini nih. Ya, ada kemasannya kayak rambut, kayak wig. Dan memang ini dimasak. Kadang-kadang kalau yang gua pernah makan itu pakai bakso ikan. Ya, jadi di bakso ikannya tuh kayak ada rambut-rambut hitamnya gitu. Nah, namanya ini fa cai. Maaf. Namanya ini fa cai. Cai ini sayur, fa ini adalah kemakmuran. Mirip dengan kata-kata fa cai, tapi ini fa cai. Ya, beda dikit tapi itulah plesetan ya. Jadi tetap dipakai untuk sangjit di Singapura atau Malaysia sana. Kemudian ada lagi, nah ini dia, ada gift for mother-in-law. Jadi untuk mama si mempelai wanita dibawakan 6 kaleng kaki babi atau 6 babi susu. 6 kaleng kaki babi atau babi susu atau babi panggang katanya ya. Juga ada gift for father-in-law, itu berupa 2 botol arak hard liquor atau red or white wine. Kemudian ada juga 2 set of red banners to hang over main door. 1 untuk groom, 1 untuk bride. Ini kain merah ya. Jadi masih sama nih, kurang lebih isinya kurang lebih sama. Ya, kita lihat lagi sekarang ada apa lagi yang sama juga. Nah, kalau di sana itu ada sepasang kelapa, buah kelapa, yezi. Kenapa sih kelapa? Jadi orang Chinese itu senang sekali memasukkan barang-barang yang belakangnya ada huruf Z-nya. Yezi, chengzi. Terus itu nanti ada zima zi. Zima zi. Itu zima zi. Itu juga sesame seed. Sesame itu wijen ya. A pair of coconut, 2 can of tea leaves, 2 kaleng teh, dan juga 2 paket white sesame seed atau zima zi. Ya, yaitu tadi, wijen tadi. Nah, ini sekarang adalah barang-barang yang beda. Orang Kanton dan orang Hakka senang sekali memasukkan seafood kering. Contoh, sea cucumber, abalone, scallops. Ya, sea cucumber itu haisom ya. Abalone itu ya abalone, scallop itu ya scallop, shark fin itu adalah sirip hiu, cuttlefish, dried prawn, dried oyster, dried mushroom, dried fish maw. Itu semua dimasukkan dan biasanya udah dalam satu paket. Ya, satu wadah yang terdiri dari beberapa seafood kering. Nah, orang Hakka itu memasukkan suan panzi. Saya pikir suan panzi ini adalah sempoa. Ternyata bukan, teman-teman. Suan panzi ini adalah nama masakan. Bentuknya memang seperti abakus atau biji suan pan. Jadi dia kayak dish, tengahnya agak masuk gitu ya, kayak donat mungkin, cuman nggak bolong. Dan memang ini jadikan masakan. Nah, masakannya seperti apa nih? Seperti ini, suan panzi. Dan memang ini adalah lambang kemakmuran juga katanya. Nah, yang aneh lagi adalah orang Hokkien dan orang Teochew memasukkan rice candy atau peanut and sesame candy. Kalau kita taunya koya, teng-teng, jipang, malau. Nah, itu semua satu paket ternyata di rice candy atau peanut and sesame candy ini. Ya, itu semua satu paket. Ada teng-teng wijen juga kan ya kalau di Indonesia. Nah, itu semua tadi adalah Cantonese Hakka Hokkien. Ternyata orang Teochew masih ada lagi tambahan. Ada lauma kau. Lauma itu adalah
mama, laoma, kau itu adalah kue. Kalau kalian lihat, saya googling laoma kau ini bentuknya seperti apa? Seperti ini, teman-teman. Dan yang terakhir adalah xiangjiao atau pisang dimasukkan oleh orang Teochew. Aneh? Ya itulah mereka. Ada yang sama, banyak yang sama. Nah, itu baru makanannya. Ada lagi barang-barang yang harus dimasukkan, terutama barang-barang yang sifatnya untuk keperluan pribadi. Apa saja? Tungguin di episode selanjutnya ya. Gua akan bahas, dan juga nanti di episode ketiga gua akan bahas dengan barang apa yang harus dipersiapkan untuk pindah koper. Oke? Ini semua satu paket tentang Sangjit. Dan hasil studi banding ini hanya untuk sebagai pegangan saja apa sih yang kita lakukan. Jadi kalau ada orang yang minta Black Moss, oh tahu ya, pernah ada. Itu karena orang Malaysia sering melakukan itu. Atau orang Singapura. Jadi menambah pengetahuan kita aja. Demikian episode ke-53, saya Jimmy Wu pamit undur diri. Jangan lupa tonton terus episode ke-54 dan 55. Masih studi banding bersama teman-teman dari musicaltouch.sg ya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share-nya selalu saya tunggu. See you di episode selanjutnya. Bye!